Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhih burhanu al-mabsut fi wujudihi karamu wa ihsanu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqad wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bita'ala hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka sampailah kita pada lanjutan tafsir juz amma, yaitu surat Asy-Syams. Asy-Syams yang artinya matahari. Terdiri dari 15 ayat, diturunkan di kota Mekah sehingga masuk golongan surat Makkiyah. Dalam 15 ayat ini Allah membagi kepada 3 penjelasan. Pertama, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada di alam semesta. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika memulai surat, ya, atau firman-Nya dengan sumpah atas nama kemuliaan semua yang Allah ciptakan daripada alam semesta tadi, maka biasanya apa yang akan Allah ingin sampaikan adalah hal yang sangat penting, yang sangat perlu diperhatikan oleh kita manusia sebagai objek daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah. Setelah sumpah Allah menyatakan keinginannya. Apa? Yaitu mengenai bagaimana manusia itu kadang ada bisikan baik sehingga menuju jalan yang benar surga, kadang ada bisikan jahat, ya, untuk melakukan maksiat, pelanggaran, sehingga dia masuk golongan yang celaka, sengsara, masuk ke dalam neraka, ya, golongan yang celaka dan masuk ke dalam neraka. Jadi Allah ingin menjelaskan, mengingatkan kepada kita untuk kita pinter-pinter mengendalikan kita punya hawa nafsu. Dan yang ketiga, Allah bercerita mengenai ada oknum yang mereka itu tidak pandai, golongan ini, mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga dari storytelling kisah yang Allah ceritakan ini, kita dapat mengambil pelajaran akibat sebab mereka menuruti hawa nafsunya, Allah pun memberikan akibatnya berupa azab. Nanti ada ceritanya. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dalam surat Asy-Syams, yaitu terdiri dari 15 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Kita berlindung kepada Allah daripada godaan iblis yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsi wama sawwaha. Di 7 ayat pertama Allah bersumpah atas nama kemuliaan yang Allah ciptakan. Wasyamsi, demi kemuliaan matahari aku bersumpah, kata Allah. Wawu di situ dinamakan wawu qasam dalam ilmu nahwu. Asy-syamsi adalah isim mufrad yang dia itu majrurun, ya. Wa alamatu jarrihi adalah kasratun zahiratun fi akhirih
li'annahu isim mufrad munsharif. Ya, dibaca kasrah. Kenapa? Asy-syamsi. Baru di awal kata sudah dibaca kasrah, dibaca jar karena dia kemasukan huruf qasam. Wasyamsi, demi kemuliaan matahari aku bersumpah, kata Allah. Wa duhaha, dan demi sinar matahari di waktu duha. Duha ini pagi, Bu. Maka Allah bersumpah atas nama kemuliaan matahari, keindahan matahari dan sinarnya di pagi hari di waktu duha. Ai dau'iha, maksudnya sinar matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi kemuliaan bulan. Dan demi kemuliaan bulan, idza talaha, apabila mengiringinya. Jadi begitulah, habis matahari terbenam, terbitlah bulan. Bulannya terbenam, terbitlah matahari. Dan apabila bulan yang mengiringi munculnya itu setelah munculnya matahari. Idza talaha ay taba'aha tali'an inda ghurubiha, ay menyertai matahari dalam keadaan bulan itu terbit, di mana saat bulan itu terbit matahari itu terbenam. Wan nahari idza jallaha, dan demi kemuliaan siang aku bersumpah, kata Allah, idza jallaha, apabila matahari itu telah muncul, birtifaihi, dengan tingginya matahari. Siang-siang matahari di atas, ketika matahari itu muncul, maka aku dengan siang aku bersumpah. Maka yang akan Allah cakapkan ini adalah sesuatu yang penting. Wal-laili idza yaghshaha, dan aku bersumpah atas nama kemuliaan malam, idza yaghshaha, apabila matahari itu tertutup. Ya. Malam itu terjadi karena tidak terkena matahari. Ya, di mana posisi bumi di tengah, matahari kita gambarkan anggaplah di sebelah kanan. Maka apa yang di kanan, sisi kanan bumi ini siang namanya. Dan sisi kiri bumi yang tidak kena cahaya matahari namanya malam. Idza yaghshaha, apabila tertutup matahari itu. Yughtiha atau yughti, menutup, bizulmatihi, dengan gelapnya malam. Ya, dengan gelapnya malam. Jadi ketika matahari itu tertutup daripada sisi bumi yang berlawanan arah dengan sisi bumi yang terang siang hari, maka dia terjadilah gelap, dinamakan malam sebab tidak terkena matahari. Maka aku bersumpah, kata Allah, demi kemuliaan indahnya malam apabila daerah itu tertutup dari cahaya matahari. Wassama'i wa ma banaha, dan demi kemuliaan langit, wa ma banaha, serta segala hal yang menakjubkan. Ya, Allah sering berfirman mengaitkan penciptaan langit dengan bangunan-bangunan. Mengapa? Karena Allah adalah yang maha kuasa. Dalam salah satu ayat mutasyabihat dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka manusia. Maksudnya adalah ditakwil qudratullah fawqa qudratihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka manusia. Kalau ada manusia mampu membangun Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, 820 meter, hampir 1000 meter 1 kilo tingginya, bukan lebarnya, maka kalau ada manusia yang mampu membuat gedung tertinggi di dunia, mampunya itu belum apa-apa. Karena Allah lebih mampu daripada itu. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang-tiang, artinya melayang. Bahkan bumi ini melayang-layang di angkasa, bumi yang segini besarnya. Maka perbandingan kemampuan Allah dengan kemampuan manusia yang hanya membuat gedung tertinggi di dunia itu, maka tidak ada apa-apanya. Maka Allah selalu bersumpah atas nama kemuliaan keagungannya langit yang Allah ciptakan tanpa tiang-tiang dan benda-benda yang ada di langit. Planet, ya, bulan, matahari, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan aku bersumpah atas nama nafsin, jiwa, ruh,
jiwa, kesadaran, wa ma sawwaha, dan apa yang menjadikan jiwa itu sempurna, tegak fil khilqah, di dalam penciptaannya. Jadi Allah menciptakan roh kita ini dalam keadaan sempurna, dapat berpikir, dapat menyusun strategi-strategi, maka itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa, sehingga Allah bersumpah atas nama ciptaannya tersebut, yaitu nafsu atau jiwa. Maka Allah bersumpah dalam 7 ayat pertama. Dilanjut ayat ke-8, 9, dan 10, Allah mengingatkan. Nah, ini poin inti yang ingin Allah ingatkan kepada kita sebelum ditutup dengan 5 ayat terakhir mengenai cerita orang yang melanggar hawa nafsunya. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga melanggar Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka mengilhamkan kepada ruh itu, mengilhamkan apa? Fujuraha, untuk berbuat jahat, wa taqwaha, dan untuk berbuat baik. Al-maha aybayyana, menjelaskan. Allah menjelaskan kepada nafsu itu, kepada diri kesadaran ruh itu, ada 2 jalan. Allah tampakkan di hadapan kita manusia yang di dalamnya ada ruh, ada nafsu, itu 2 jalan. Ya. Tariqai, 2 jalan, al-khair wasyarr, jalan baik dan jalan buruk. Ketika iblis itu diusir oleh Allah dari sorga, maka iblis bersumpah, ya Allah, izinkan ya Allah, panjangkan umurku iblis hingga hari kiamat, agar aku dapat menggoda anak cucu Nabi Adam manusia, sehingga masuk neraka bersama-sama dengan diriku. Maka kita itu digoda dari kanan dengan iblis, dari kiri dengan syaitan, dari depan dengan nafsu, dari belakang dengan hawa. Kita digoda. Ya. Maka setiap detik kita lewati itu pasti ada persimpangan jalan. Bisa kanan, bisa kiri, bisa lurus, bisa berhenti, bisa putar balik, bisa lanjut. Pilihan terserah kita. Bisa positif, bisa negatif. Bisa ibadah, bisa maksiat. Bisa kanan, bisa kiri. Pilihan terserah kita. Ya. Fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan, menjelaskan kepada ruh kesadaran itu, fujuraha. Ya. Daripada sisi kebinatangannya, ya. Wa taqwaha, dan sisi malaikatnya. Kita ini ada binatang-binatangnya apa? Binatang makan, minum, kawin, tidur, ngantuk. Kita berbicara hewan liar yang tidak jinak, ya, maunya sendiri. Nafsu kita kan begitu, ya. Maka ada sisi malaikatnya yang tahu taat, tahu peraturan, disiplin dan lain sebagainya. Maka itu malaikat. Nah, kita manusia 50-50, 50% ada unsur binatangnya, 50% ada unsur malaikatnya. Maka Allah menjelaskan, kalau engkau selalu milih yang benar, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah menjadi beruntung. Siapa yang beruntung? Man, golongan orang, golongan manusia, nafsu, azkaha, yang membersihkan dirinya. Jadi dia berusaha makin hari makin baik. Dia udah niat di dalam hatinya, saya mau berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka itu menjadi golongan orang yang beruntung. Sebaliknya, waqad khaba ay khasira, maka sungguh rugi, mandasaha, orang golongan yang menuruti hawa nafsunya, akhfaha bil ma'siyah, yaitu maksiat yang diinginkan atau dibayangkan. Ya, maka ayat ini, Asy-Syams ini, Allah betul-betul ingin kita menjadi orang yang berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seorang hambanya sampai hamba tersebut mau merubah dirinya sendiri. Harus ada niat dalam hati. Apa niat? Kemauan plus komitmen. Bukan hanya mau dan ingin, bukan hanya pengen, tapi setelah ingin ada ada komitmen. Apa komitmen? Mulai praktek melakukan hal-hal kecil menuju perubahan yang lebih baik.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ingat pesan Allah ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu kisah yang Allah ceritakan di akhir surat Asy-Syams, di mana Allah menceritakan tentang kisah kaum Tsamud, ya, yang hidup zaman dulu, SM sebelum Masehi. Kaum Tsamud ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Ya. Mereka ini adalah satu kaum yang sering mengikuti hawa nafsu. Sehingga hawa nafsunya liar. Dia mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa menjaga dan mengekangnya, tidak pernah dilatih hawa nafsunya. Kata Imam Al-Busiri apa? Wan nafsu qatifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Wan nafsu, dan nafsu itu qatifli seperti anak kecil, seperti bayi. In tuhmilhu, jika engkau, hai para wanita, biarkan bayimu itu syabba'ala hubbir radha', engkau biarkan dia tumbuh dewasa dalam keadaan suka menyusu, artinya tidak engkau sapih. Ya, kalau ada ibu-ibu punya bayi, dibiarkan nyusu, setahun masih nyusu, 2 tahun masih nyusu, maka sampai balita dia masih nyusu. Ya. Wa in taftimhu, tetapi jika engkau, hai wanita, sapih si bayi tadi, engkau latih dia, engkau jadikan bayi engkau benci dengan asimu, yanfatimi, maka dia akan tersapih. Ya, maksudnya apa? Nafsu itu kayak bayi yang kalau nggak disapih dia akan terus nyusu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah latih daripada hawa nafsumu. Kalau hawa nafsumu nggak dilatih-latih, maka dia terus akan minta dituruti terus, itu namanya nafsu. Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita dengan satu kisah daripada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, yang melanggar perintah Allah, mengikuti bisikan syaitan dan hawa nafsu mereka. Diceritakan bahwasanya kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kadzabat, mendustakan, menjadi tidak menganggap benar. Siapa? Tsamud, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Bitaghwaha, dengan sebab penentangan mereka. Kaum Tsamud digolongkan oleh Allah kaum yang mendustakan nabinya sebab togoknya mereka. Togok ini udah levelnya nentangnya udah level kayak nentang Firaun. Ya. Maka saat itu mereka menentang. Apa penentangan mereka? Idzim ba'atha ashqaha idz tatkala ba'atha imba'atha ay asra'a, cepat-cepat bangun. Jadi kalau ada orang duduk, tahu-tahu cepat-cepat diri. Ya. Inginnya dia ada buru-buru, ya, mengikuti hawa nafsunya untuk apa? Ashqaha, salah satu dari orang celaka mereka, kaum Tsamud, ya, mereka bermusyawarah, kemudian ada satu orang yang cepat-cepat berdiri. Itulah orang yang paling celaka. Ketika Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka saat itu Nabi Muhammad mengatakan, wa fil hadits anna Rasulullah qala li Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bercakap kepada Sayyidina Ali, atadri man ashqal awwalin, tahukah engkau hai Ali, siapa yang paling celaka dari orang-orang terdahulu? Qultu, aku menjawab, kata Sayyidina Ali, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Nabi bersabda, akirun naqah, yang paling celaka adalah yang menyembelih onta. Ontanya Nabi Saleh, nanti ada ceritanya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, atadri man ashqal akharin, ya Ali, tahukah engkau kalau begitu siapa yang paling celaka dari golongan orang-orang yang datang belakangan? Qultu Allah wa rasuluhu alam, aku tidak tahu ya Rasul, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka Nabi menjawab bahwasanya yang paling celaka dari orang-orang yang datang belakangan adalah qatiluka, yang membunuh engkau hai Ali. Jadi Sayyidina Ali ini meninggalnya dibunuh, Pak, oleh golongan orang-orang Khawarij, ya, yang keluar, nggak masuk golongan Muawiyah, nggak masuk golongan Sayyidina Ali, Khawarij, ya, udah terlalu nentang mereka. Maka itulah orang-orang yang paling celaka dari golongan orang-orang yang datang belakangan, kata Nabi.
Maka saat itu kita melanjutkan kisahnya. Bagaimana ceritanya? Mereka sedang musyawarah, mereka sepakat ya untuk buru-buru berangkat dan ngapain? Nah, orang yang berdiri yang paling celaka ini namanya adalah Quddar, wasmuhu Quddar. Ya. Mereka buru-buru untuk menuju penyembelihan ontanya Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh ini bagaimana ceritanya? Jadi kaum Tsamud itu meminta kepada Nabi Soleh, tunjukkan jika Tuhanmu benar, hai Soleh, tunjukkan kepada kami satu keajaiban, satu mukjizat. Maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah dan mengilhamkan kepada Nabi Soleh untuk mengetuk satu batu yang besar. Ketika diketuk, maka batu tadi yang besar tadi terbelah dan keluarlah anak onta betina. Ya. Anak onta betina keluar dari itu batu. Jadi kalau ada tebak-tebakan ya dalam dunia pesantren itu, sebutkan hewan yang tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Siapa? Ontanya Nabi Soleh keluarnya dari batu. Ya, ini dalam dunia sains, iptek pengetahuan dan teknologi nggak masuk di akal. Onta keluar dari batu. Ya. Nabi Isa aja gegara lahir tanpa ayah disembah sama orang Nasrani. Maka sama Allah dijawab, kalian tuh ngapain menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan? Ya, yang lahir tanpa ayah walaupun dari rahim seorang ibu. Apa bedanya penciptaan, kata Allah? Apa bedanya penciptaan Isa dengan penciptaan Nabi Adam yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Harusnya mau jadikan Tuhan gara-gara Nabi Isa lahir tanpa ayah. Kalau itu sebabnya harusnya sembah aja Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam lebih canggih. Gak ada ayah, gak ada ibu. Siti Hawa juga canggih. Ya, tidak ada ibu, ada ayah. Tulang rusuknya Nabi Adam. Begitu juga hewan ini juga luar biasa. Kenapa? Lahir dari batu. Dan itulah kekuasaan Allah. Dalam surat Yasin ayat 82 Allah berfirman, 82 Allah berfirman, wa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan, menghendakkan sesuatu, maka tinggal Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Bisababi ma fiha minal umuril gharibah, karena dalam kisah Nabi Saleh kaum Tsamud ini ada satu kisah yang asing, yang unik ya. Al-mukhalafah lil ada, yang bertentangan dengan hukum kebiasaannya manusia. Namanya manusia hewan malahir ya, dari induk betinanya, dari induk jantannya. Kok ini dalam cerita ini ada sesuatu yang luar biasa? La tumkinu, yang tidak bisa menjadikan hal tersebut min ghairihi ta'ala, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan hanya Allah saja yang benar. Maka ketika mereka meminta mukjizat, tunjukkan kepada kami kalau Tuhan engkau adalah Tuhan yang benar. Apa tandanya? Betul saja, keluar hewan tanpa satu proses alami, keluar langsung dari batu yang terbelah. Ini menunjukkan ini adalah ontanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka kaum Tsamud, siapa? Rasulullah, utusannya Allah, yaitu Nabi Saleh. Naqatallahi, bahwasanya onta Allah ini, wa suqiyaha, dan minumannya. Suqiyani yang dituang, minuman. Maksudnya apa? Kata Nabi Saleh, kaum Tsamud, zaruha, biarkan si onta tadi berjalan-jalan di buminya Allah. Jangan ada yang ganggu. Wasuqya, dan biarkan juga urusan minumnya si onta. Jangan kalian ganggu. Nabi Saleh menguji atas perintah Allah, menguji kaum Tsamud. Apakah mereka adalah kaum yang menuruti hawa nafsunya atau tidak? Apa yang mengikuti bisikan iblis atau tidak? Dengan cara apa? Tsamud, ini ujian daripada Allah. Titip nih ontanya Allah, biarkan dia makan rumput di buminya Allah, dan bagi hari. Itu sumur di tengah daerah kaum Tsamud. Sumur itu sehari untuk kalian minum, sehari untuk si onta. Kapan harinya onta, kalian jangan minum. Ya. Kapan hari kalian, onta tidak minum. Jadi sehari air sumur itu buat onta, sehari buat kaum Tsamud. Dan tenang hai kaum Tsamud, di hari kalian dilarang minum air sumur, maka haus kalian akan diganti dengan susu yang keluar dari si onta. Paham gak?
Jadi tetap minum, sehari minum air, sehari minum susu. Kalau orang cerdas kan nikmat, dapat nikmat yang luar biasa. Tapi begitulah, idzin ba'atsa ashqaha, tatkala mereka bermusyawarah menginginkan menyembelih unta Nabi Saleh, menggambarkan penentangan mereka atas perintah Allah dan ketidakpercayaan mereka terhadap utusan Allah ini, idzin ba'atsa, tiba-tiba mereka cepat-cepat untuk berdiri menuju penyembelihan daripada unta tersebut. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, dan mereka pun membeli si unta tadi. Unta tadi disembelih akhirnya. Fadamdama alaihim, fadamdama, maka Allah membinasakan alaihim atas mereka, Rabbuhum, Allah Tuhan mereka. Fadamdama, maka membinasakan alaihim atas mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka, bidzambihim, sebab dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah meratakan mereka dengan azabnya. Ya Allah, bumi hanguskan itu kaum Tsamud karena mereka mengikuti hawa nafsunya dan mereka ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksudnya Allah apa? Inilah satu cerita tentang bahayanya nafsu yang kalau dituruti mereka itu berhak atas azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menunggu daripada istighfar kita, taubat nasuha kita, agar kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, lulus ujian di dunia ini dan kembali menjadi golongan orang yang dimuliakan. Sebab dulu kakek moyang kita dihormati, disuruh sujud oleh Allah, para malaikat itu untuk Nabi Adam dimuliakan dan dimanjakan. Wa kula minha ragadatan haitsu syi'tuma, dan makanlah hai Adam dan Hawa nikmat-nikmat di dalam sorga, nikmatilah sorga itu sekehendak hati. Maka dulu kakek moyang kita dimuliakan, dihormati dan dimanjakan, dan Allah menginginkan kita semua yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan kajian ini, Allah menginginkan kita termasuk orang-orang yang kembali dimuliakan dan kembali dimanjakan dan lulus daripada ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih hadata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah khususan li Syarifah Fadl binti Muhammad As-Sigaf Syarifah, Nurul Jannah binti Mahdar Al-Habsyi wa Syarifah, Fatimah binti Muhammad Al-Jufri wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Sigaf wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Sigaf wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Sigaf wal Habib Muhammad Al-Jufri wa Sarmini binti Jailani wa amwatina wa amwatikum anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.